أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Office PowerPoint. Ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat slide-slide dari awal, kemudian bagaimana cara menyimpannya juga nanti di akhirnya. Nah, langsung saja. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, tentu kita harus pastikan bahwa Microsoft Office PowerPoint itu harus sudah terinstall di laptop atau komputer kita ya. Kalau belum terinstall, ya nggak bisa ya, harus diinstal dulu Microsoft Office PowerPoint-nya. Biasanya satu paket dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, setelah terinstall, nah ini punya Ustadz sudah terinstall dan ini adalah Microsoft PowerPoint 2019 ya. Setelah terinstall, maka langsung saja kita buka dengan cara klik 2 kali pada icon PowerPoint ya. Klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini halaman awal Microsoft Office PowerPoint. Langsung saja kita klik new di sini ya. Tampilan Microsoft itu beda versi, beda tampilan juga ya. Jadi usahakan kalau bisa Microsoft-nya 2019 ke atas ya. Nah, kemudian kita langsung saja klik di blank presentation. Blank presentation atau presentasi kosong ya. Di sini tersedia banyak tema atau template yang disediakan Microsoft, tapi kita nggak pakai ini ya. Template itu hasil yang sudah dikerjakan orang lain, tinggal kita pakai saja gitu. Tapi cuman kita belajar dari nol dulu ya. Kita belajar dari blank presentation. Kita klik sekali saja di sini, klik sekali, maka ini halaman awal yang akan muncul di blank presentation. Tidak ada apa-apa, kosong, cuman ada perintah klik to add title, klik to add subtitle ya. Klik untuk menambah judul, klik untuk menambah subjudul. Nah, sekarang pertama sudah kita buka ya, kemudian kita akan pelajari bagaimana cara menambahkan slide ya. Ini slide yang di sebelah kiri ini namanya slide ya. Slide pertama. Kemudian bagaimana cara kita menambah slide? New slide, maka kita klik yang ini ya. New slide, kita klik, nah itu otomatis akan menambah ya. Nah, ini ya slide pertama, ini slide kedua. Itu cara menambahkan slide. Bisa juga dengan cara klik kanan kemudian new slide ya, sama, hasilnya sama, akan menambah slide baru. Nah, itu cara menambah slide. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita cara menggandakan slide ya. Menggandakan slide itu mengcopy slide. Mengcopy slide caranya yaitu klik kanan pada slide yang akan kita gandakan, kemudian klik duplikat ya. Duplicate slide itu artinya menduplikasikan slide. Slide ini dengan slide yang ketiga, slide kedua dan ketiga akan sama ya, karena di copy. Kalau kita mengcopy yang pertama, duplicate, maka yang akan sama dengan yang pertama ya. Beda dengan yang kedua dan ketiga beda. Nah, itu cara menambah slide dan mengcopy atau menduplikasi slide. Kemudian cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya gampang ya. Tinggal klik delete pada tombol desktop ya, del, atau itu akan terhapus ya, atau klik kanan kemudian delete slide, nah, otomatis akan terhapus juga. Nah, dari sini insya Allah sudah paham ya cara menambah slide, mengcopy, kemudian menghapusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara menambahkan latar belakang. Di sini kita lihat putih semua ya, putih semua dan kurang menarik. Maka dari itu kita harus tambahkan background supaya lebih menarik. Cara menambahkan background atau latar belakang di slide kita itu caranya kita klik desain ya. Klik tab desain. Kita sedang ada di home ya, ini ada di home atau beranda. Kita klik desain sekali saja. Kemudian kita klik format background. Klik sekali saja format background. Nah, di sini disediakan mau yang background warna
warna dasar ya. Ini warnanya putih. Kita klik saja di bagian color atau gambar cat tumpah ini ya. Kita klik sekali saja. Kita mau warna apa? Biru, otomatis berubah menjadi biru. Kita mau warna oranye, otomatis berubah menjadi oranye ya. Kita mau warna yang sedikit lebih gelap, otomatis juga berubah. Saat kalau kita mau pengen backgroundnya itu gambar dari kita sendiri, bisa nggak? Oh bisa ya. Caranya dengan klik picture or texture fill ya. Klik sekali saja. Nah, di sini disediakan tekstur ya. Banyak tuh. Ada tekstur daun, ada kayu dan lain-lain. Cuman kalau kita sudah sediakan gambar kita sendiri, caranya adalah klik insert. Insert ini adalah sisipkan, masukkan gambar yang sudah kita siapkan. Klik sekali saja, kemudian kita pilih from file ya. Jangan pilih yang online, bukan icon juga, tapi pilih yang from a file. Klik sekali. Nah, kita cari gambar yang sudah kita download tadi di mana ya. Coba Ustaz sudah menyediakan gambar di sini. Kita contoh pilih gambar yang ini ya, gunung-gunung. Klik sekali saja di gambarnya, kemudian klik insert. Nah, otomatis gambar akan berubah, backgroundnya akan berubah. Terus kalau kita punya slide-nya banyak, contohnya kita duplikasi ya. Nah, yang lain kan nggak berubah, yang berubah cuma satu aja di atas. Caranya kita klik slide yang pertama, kemudian di bagian format background ini tadi, klik saja apply to all. Otomatis semuanya akan berubah. Nah, itu ya cara merubah latar belakang atau background pada slide. Sekarang kita buat ya, contoh kita tulis di sini. Kita tulis, contohnya mau banyak rezeki. Nah, ini bisa kita geser ya, kita arahkan saja ke kursornya ke sini ya. Kita klik dulu fontnya. Nah, kita arahkan sampai ada tanda panah 4 ini ya. Nah, kita klik, kita tarik geser ke atas. Nah, kita sesuaikan warnanya ya. Kita pengen ini fontnya lebih tebal, kita ke home ya. Kita ke home. Nah, ini kita sesuaikan. Contoh kita blok, terus kita ganti fontnya ya. Contoh Ustaz ganti dengan font yang lebih jelas ya. Nah, contoh ini warnanya supaya lebih enak, kita klik kita pilih warna putih contohnya. Nah, mau banyak rezeki, kita tulis di sini. Jangan lupa bersyukur. Nah, kita geser-geser aja ini biar tidak makan tempat. Nah, dekatkan kursornya sampai membentuk panah 4 ini ya. Kita klik, kita geser, kita sesuaikan. Nah, pastikan berada di tengah ya. Kita ganti warna dengan warna putih. Nah, fontnya bisa diganti juga ya dengan font yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini seperti ini contohnya menambahkan teks. Sekarang kita masuk bagaimana cara menambahkan objek ya. Objek itu bentuk-bentuk bangun ruang ya. Bentuk bangun ruang. Contoh kita mau menambahkan lingkaran ya di sini. Caranya kita pergi ke tab insert. Tab insert. Nah, di sini ada shape ya. Shape itu artinya bangun ruang, bentuk-bentuk ya. Kita klik saja di shape ini, kita klik di bagian panah bawah ini ya. Klik sekali. Nah, di sini ada banyak contoh ya. Kita mau bentuk yang mana? Contoh saat mau ambil yang lingkaran. Nah, caranya kita seret aja mouse-nya, kita klik dan seret. Nah, akan membentuk lingkaran. Nah, kok warnanya biru? Kita rubah warnanya. Nah, cara merubah warnanya ini ya. Shape fill atau kita gunakan warna yang di sini juga bisa ya, disediakan warna di sini juga bisa. Tapi kalau kita mau warna yang lain, di sini lebih banyak pilihan ya.
Nah, ini contohnya. Nah, gini ya. Outline-nya kita hilangkan coba. Nah, ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, gini ya. Contoh kita taruh di atas. Nah, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Kalau warnanya masih kurang kurang menarik, bisa ditambah gradien ya. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, gini ya, ini contohnya. Kemudian kita mau di slide kedua juga sama seperti ini. Nah, kita copy saja. Klik sekali ini, kita copy. Cara mengcopy objeknya adalah klik sekali, kemudian klik kanan, kita klik copy. Copy, kita masuk ke slide kedua. Nah, ini slide kedua ada seperti ini ya. Ini bisa kita hapus. Klik saja di bagian ini ya. Kita pencet delete pada keyboard. Klik lagi, kliknya bukan klik teksnya ya, tapi klik bagian luar ini sampai ada panah 4. Klik sekali, klik delete. Nah, karena tadi kita sudah mengcopy ini, sekarang kita kita paste di sini. Kita klik slide kedua, klik kanan di sini. Nah, di sini ada paste. Kita boleh yang ini, boleh yang kanan, boleh yang kiri. Kita klik yang kiri saja. Nah, ini ya. Nah, ini contoh kita mau taruh di bawah saja. Nah, seperti ini. Ini ya. Kemudian teksnya tadi juga mau kita copy. Caranya klik teksnya, tapi di bagian luar sini ya, bagian garis sampai ada panah 4. Klik sekali. Di sini juga sama. Sambil pencet shift ya, sambil tekan shift, ditekan. Nah, klik shift pada keyboard, kemudian tekan di sini tadi. Sudah, kemudian Ctrl C pada keyboard atau klik kanan di sini ya, sampai kursornya panah 4, kemudian klik kanan, copy. Copy, kita paste di slide kedua. Nah, di sini. Ini ya. Nah, karena ini rata kiri, kita tengahkan dengan cara home, kemudian rata tengah. Nah, ini kurang gede, kita blok. Caranya klik 3 kali di sini atau seret mouse-nya dari sini. Sini. Kita tambah besar, ditambahkan size-nya. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya 2 slide ya. Nah, kita mau menayangkan slide kita. Cara menayangkan slide itu, kita klik bagian sini ya. Klik bagian ini. Slideshow di bawah kanan, pojok kanan ini, kita klik slideshow. Nah, otomatis seperti ini. Kita klik sekali di sini. Nah, akan berpindah ke slide yang kedua. Kita klik sebelah kiri, berpindah ke slide yang ketiga. Nah, itu tadi perpindahannya masih kaku ya, masih nggak ada animasinya. Sekarang bagaimana cara menambahkan animasi pada objek ya, pada teks. Contohnya kita tambahkan animasi. Caranya adalah kita pergi ke animasi ya. Di animasi ini banyak pilihan ya. Nah, kita contoh mau yang ini dulu ya. Kita ambil objek yang lingkaran ini. Kita mau buat animasikan. Contoh kita klik yang ini. Nah, ini dari bawah ke atas. Kita maunya dari atas ke bawah. Caranya gimana? Kita klik ini sekali tadi sudah. Kita klik effect option. Nah, kita pilih yang from top ya, yang arah panah ke bawah. Nah, otomatis itu dari atas ke bawah. Gitu ya. Teks juga sama ya, kita klik teksnya, kita klik sekali lagi di bagian luar sampai kursor berubah tanda 4 panah. Klik sekali. Kemudian kita pilih animasi yang lain. Kalau pengen lihat animasi yang lebih, klik panah ini ya. Panah bagian pojok kanan bawah di sini. Klik sekali. Nah, ada banyak pilihannya di sini. Nah, kita mau yang mana ya contohnya?
float in. Float in kita pilih. Nah, seperti ini contoh animasinya. Kalau yang ini kita mau pilih animasi float in juga, cuman dari atas ke bawah, maka pilih yang ini, effect option float down. Nah, itu ya. Nah, itu animasinya sudah kita tambahkan. Sekarang itu animasi objek ya. Sekarang kita tambah transisi dari satu slide ke slide yang kedua. Nah, ada banyak pilihan juga. Kita klik ke transition. Kalau ini tadi animation untuk menganimasikan objek di dalam satu slide. Kalau ini transition. Transition itu untuk animasi perpindahan antara satu slide ke slide yang lain ya. Nah, di transition kita klik. Nah, ini ada banyak contoh transisi. Contoh kita bikin push. Nah, atau kita klik yang kedua dulu ini ya. Kita klik yang kedua, kan kita mau pindah ke yang kedua ya. Jadi kita klik slide yang kedua dulu, baru masuk ke transisi. Kita pilih transisinya mau yang seperti apa. Contoh kita pilih yang push, dorong ya. Nah, ini naik ke atas ya. Atau kita mau dorongnya itu ke bawah, maka klik effect option, kita pilih yang from top to down ya, dari atas ke bawah. Nah, itu transisi seperti itu. Gitu ya. Kalau kita pengen ke kanan transisinya, klik yang ini. Kita pengen yang ke kiri, from left. Nah, gitu ya. Contoh kita pengen transisi yang lain, wipe. Nah, ini transisi seperti ini. Ada juga yang split. Nah, ada yang reveal. Nah, seperti ini ya. Ada yang cut biasa aja, ada yang random. Nah, ada yang shape. Ada banyak pilihan di sini yang tinggal dipilih ya. Kalau pengen lebih banyak, klik yang more ini. Nah, ini ada banyak transisi. Mau yang seperti apa? Mau yang origami? Nah, banyak ya. Ada transisi yang unik juga di sini, namanya morph ya. Morph ini hanya ada di Microsoft PowerPoint 2019. Nah, ini akan memindahkan objek yang ada di slide 1 ke slide 2 dengan pergerakan yang mulus. Nah, itu namanya morph ya. Nah, gitu. Untuk kita pakai yang, ambil yang lain dulu ya, yang ini. Nah, itu ya, itu cara menambahkan transisi atau slide, perpindahan pada slide kita. Nah, itu kemudian kita mau menambahkan audio contohnya ya. Kita mau menambahkan audio itu tinggal klik insert ya. Kita pilih audio di sini ya. Sama seperti menambahkan gambar tadi ya. Ini mau nambahkan video pun juga bisa ya. Menambahkan video juga bisa. Ya. Nah, menambahkan audio caranya kita contoh mau masukkan audio di sini ya. Kita klik sini slide kedua, kemudian insert, klik insert, kemudian audio, klik audio, audio on my PC, atau kita bisa rekam suara kita ya. Contoh kita rekam suara kita langsung ya, record audio. Kita klik, kemudian kita klik tanda merah ya. Ini syaratnya harus punya mic ya, mic yang tersambung ke laptop atau komputer kita. Contoh kita rekam, mau banyak rezeki, jangan lupa bersyukur. Oke. Nah, itu nanti otomatis audionya sudah tersimpan di sini ya. Kita klik coba. Mau banyak rezeki, jangan lupa bersyukur. Nah, itu ya, itu contohnya. Kita mau nambahkan audio yang lain pun juga bisa ya. Yang dari komputer kita, caranya berarti audio on my PC ya. Nah, itu nanti tinggal cari audionya. Nah, video pun juga sama ya. Kita mau video yang sudah kita simpan di PC ya, kita tinggal klik video, kemudian this device, kita cari videonya. Contoh ini saya sudah siapkan video makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf kita klik. Nah, nanti di sini dijelaskan bagaimana
makhorijul huruf yang tepat. Nah, itu dijelaskan dalam bentuk video yang bisa kita atur bentuknya atau ukurannya ya. Kita letakkan di mana bebas ya. Nah, itu pelajaran kita. Oh ya, masih ada satu materi lagi terakhir. Setelah kita membuat presentasi-presentasi ini dengan animasi objek dan juga transisi yang menarik, kita mau simpen PowerPoint kita ya. Maka caranya klik file, kemudian save ya. Klik save di sini. Nah, ini tinggal nanti kalian sesuaikan mau nyimpen di mana ya. Browse, kemudian kalian tulis mau disimpan di mana ya, bebas. Nah, tinggal klik save saja. Terus kalau kita mau simpan dalam bentuk video gimana? Caranya adalah file, export. Kita klik export di sini ya, klik export. Kemudian kita klik create video. Nah, kita nggak usah rubah-rubah yang atas ini, sesuaikan saja. Terus create video. Nah, kita cari folder yang akan kita siapkan, yang akan kita ekspor video. Kita kalau sudah ketemu, kita klik aja, kemudian save. Nah, tunggu prosesnya selesai di bawah ini ya. Tunggu prosesnya selesai. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kita cek di folder yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, contoh kita foldernya di sini tadi. Nah, ini ya video yang sudah kita buat tadi lewat PowerPoint. Nah, ini jadi sebuah video MP4 yang siap digunakan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada suaranya juga ya. Nah, ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dari awal membuka, kemudian menambahkan objek, menambahkan animasi, menambahkan teks, mengganti background, dan lain-lain, sampai menyimpan dan mengekspor dalam bentuk video. Sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami dan silahkan dipraktekkan. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.